data, misalnya data yang berisikan data-data sekolah misalnya, data-data sekolah atau data mahasiswa deh, data mahasiswa lebih gampang kayaknya. Ini data mahasiswa. Biasanya kalau anak sekolah ya, anak mahasiswa itu kan punya beberapa konsep ya, punya beberapa variabel ya. Ciri-cirinya apa? Punya NIM, nomor induk mahasiswa, punya nama ya pasti, lalu punya umur misalnya, punya IPK gitu ya. Nah seperti itu. Nah bayangkan Anda kalau misalnya buat ada nama, ada IPK, ada umur gitu, Anda buatnya di array list gitu ya. Anda buatnya di array list. Jadi Anda buat array list string nama, array list string umur, array list integer umur, array list float atau double dari IPK gitu. Jadi Anda buat semuanya gitu ya. Kan lumayan ribet gitu ya. Nah di sini enaknya di OOP, dengan ada OOP konsep, Anda bisa buat itu secara gabungan gitu. Anda bisa kayak membungkus itu dalam satu kelas. Ya, dalam satu kelas. Yang dimana kelas memiliki data member dan member function. Tadi saya bilang bahwa ciri-ciri mahasiswa tadi ada apa? Ada nama, ada NIM, ada IPK gitu ya. Nah, ada NIM, ada IPK. Nah, sekarang ini akan saya masukkan ke dalam data member gitu. Apa sih itu data member? Data member tuh ya kita pengen mendapatkan datanya. Berarti data itu kan yang berhubungan dengan suatu value ya, nama, NIM, IPK, umur atau apa lagi nih, jurusan misalnya, ya dan lain-lainnya lah ya. Itu data. Kita ngomong data gitu. Data member. Itu ya. Sebentar. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke member function, ya. Member function. Nah, member function itu apa gitu ya? Member function itu seperti si siswa ini bisa ngapain aja gitu ya? Bisa belajar, ya, bisa ujian, bisa berteman, misalnya bisa makan ke kantin, bisa nongkrong atau dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa macam-macam gitu. Itu kita sebut dengan member function, fungsi gitu. Misalnya bisa belajar, bisa ujian, bisa kelompok, rekom ya gitu. Nah itu untuk pengataran sebuah kelas ya. Jadi kurang lebih kelas isinya akan seperti ini ya. Jadi ada data member dan member function gitu. Oke lanjut. Sekarang kita masuk ke konsep object orientednya nih ya. Kita masuk ke konsep object orientednya. Nah di konsep object oriented ini ada beberapa bagian gitu ya. Saya bilang ada beberapa bagian. Yang pertama ada namanya encapsulation. Encapsulation yang pertama. Yang kedua itu saya sebut namanya inheritance. Oke. Yang ketiga saya bilang polymorphism atau polymorphism. Pada hari ini saya inginnya sih kita belajar sampai di encapsulation saja ya. Encapsulation saja. Maunya sampai gitu. Besok kita bakal ke inheritance, polymorphism dan ada materi lagi gitu. Nah, karena saya ingin ke encapsulation aja, berarti saya harus menjelaskan nih apa nih definisi encapsulation. Ya, jadi encapsulation itu adalah kelas
menghapus atribut dan member function ke dalam objek. Untuk apa tujuannya? Ini sebentar, saya ganti dulu. Dalam objek, tujuannya untuk information hiding. Gitu. Ya, jadi kelas membungkus atribut, dan ini atribut sebenarnya seperti data sih ya, seperti data member. Oops. Ya. Jadi data member ke dalam member function yang tujuannya untuk information hiding gitu. Contohnya gimana? Misalnya contoh, karena ini sebuah kelas ya, sebuah kelas. Misalnya saya tidak mau kelas lain itu mengubah data member ini gitu. Mengubah data member, maksudnya gimana nih? Maksudnya saya tidak mau nama ini tuh diubah dari kelas lain. Jadi hanya kelas itu sendiri yang bisa mengubahnya. Bingung? Oke, saya buat dulu berarti sekarang saya buat kelas namanya kelas mahasiswa. Ya. Saya ke source, new class. Ya. Namanya kita buat misalnya namanya mahasiswa. Ini tidak usah ya, untuk yang ini tidak perlu dicentang ya, yang public static void ini tidak perlu dicentang. Kita langsung finish ya. Jadi Anda mau ubah jadi nama mahasiswa, lalu langsung di finish gitu. Nah, sekarang udah public class mahasiswa. Nah, sekarang kita langsung lihat aja dulu, kita lihat dulu. Tadi dia punya data itu nama, NIM, dan IPK ya. Tentu data itu kaitannya kan tidak untuk dirubah gitu ya, data. Nah, maka dari itu saya harus menuliskan di sini, yaitu adalah string nama ya, lalu ada string name dan float IPK gitu ya. Jadi ada string nama, string name, dan float IPK. Nah, karena saya ingin membungkus atribut itu, data member dan member function ke dalam objek, yang dimana tujuannya untuk information hiding ya, otomatis di sini saya akan menambahkan suatu sintaks baru yang dinamakan private. Saya tulis private, sini private, dan sini private. Nah, ini apa nih? Private itu apa gitu ya? Nah, saya tulis di sini. Jadi sebenarnya tuh ada macam-macam ya. Jadi private ini itu termasuk dengan namanya access modifier gitu ya, access modifier. Nah, ini kalau Anda buka di Google ya, Anda ketik access modifier, itu langsung keluar semua tuh tabel-tabelnya ya. Saya rasa saya tidak perlu menggambarkan secara rinci ya di sini di Java, karena kan juga nggak bisa gambar ya di Java. Tapi yang saya jelaskan ada definisinya ya, karena Anda dilihat di Google kan hanya tabel doang gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisinya. Jadi di access modifier itu sebenarnya ada antara ada 5 atau 4 gitu ya, tapi lebih tepatnya sih ada 5 gitu ya. Nah, satu itu tadi private itu apa? Nah, itu sebuah access modifier yang hanya dapat diakses oleh kelas sendiri. Nah, jadi hanya dapat diakses kelas sendiri. Oke, lanjut. Kedua ada apa? Ada protected. Protected itu adalah access modifier yang hanya dapat diakses oleh kelas sendiri dan kelas child. Ya, kelas child itu apa? Ya, kelas child itu nanti akan saya bahas gitu ya. Kita belum masuk ke kelas child. Pokoknya ini hanya dapat diakses kelas sendiri dan kelas child, gitu aja. Nah,
sekarang berikutnya nih, ada apa lagi? Ada namanya public. Ya ini saya lagi ngomongin teori ya, nanti Anda bisa tahu nanti kita bedanya gimana nih bedanya. Ya bedanya nanti ya, saya akan jelaskan. Sekarang kita ngomongin dulu akses modifier dulu. Ya. Public itu dapat diakses semua kelas. Ya. Berikutnya ada package itu untuk mengorganisasikan kelas gitu ya. Package, ya, nanti kita akan melihat tentang package ya. Package sebenarnya yang ini package nih. Ya ini untuk mengorganisasikan kelas nih package. Dan satu lagi ada namanya no access modifier, dimana no access modifier ini itu dapat diakses di kelas yang sama, kelas sendiri, dan di package yang sama. Oke ya, ini ada 5 nih. Nah ini untuk kita tahu perbedaannya, kita langsung saja nih ya. Misalnya, ya saya ubah, misalnya ini deh, ini saya ngajak private deh, saya jadi public dulu, public. Sama saya jadi public. Lalu saya punya sebuah function ya, tadi saya ngomong sebuah function. Functionnya misalnya itu public print nama. Kalau ini public void print nama. Lalu saya tinggal step.outPrintln panggil si nama itu ya. Nah sekarang saya ingin membuat namanya suatu konstruktor dulu nih. Konstruktor itu apa? Konstruktor itu adalah metode yang dipanggil saat pembuatan objek. Konstruktor itu metode yang dipanggil saat pembuatan objek. Atau ada lagi misalnya teori itu adalah fungsi spesial yang mendeskripsikan bagaimana instance dari kelas dibentuk gitu ya. Nah karena saya begitu membuat objek, otomatis konstruktor itu dipanggil gitu. Bingung ya, udah saya buat dulu ya. Saya buat dulu, sekarang saya buat konstruktor. Konstruktornya adalah public mahasiswa kurung buka kurung tutup. Lalu sini itu ada saya mendeklarasikan ya, nama name dan IPK itu belakang 0 ya. Nah sekarang saya mau coba nih, misalnya saya ke teman 2 OP, saya mau coba nih ya, saya mau coba ngakses, namanya saya ubah deh, namanya misalnya Andi gitu ya. Nah untuk tadi saya udah jelaskan tadi ya, untuk memanggil sebuah kelas harus seperti ini, nama kelas sama objek, ini nama kelas dan ini adalah konstruktornya. Seperti di sini kurang lebih seperti mahasiswa, siswa 1 sama dengan new mahasiswa. Gitu ya. Nah sekarang misalnya siswa 1 dot nama itu ya, sama dengan atau jangan bisa ya. Nah saya mau print dulu nih saya nggak mau print. Kalau saya mau manggil fungsi si yang tadi siswa 1 print nama.
sekarang udah ya. Sekarang saya dengan siswa 1 print nama gitu. Nah, bisa dilihat ya, saya memanggil function atau metode dari print nama ini gitu ya. Saya memanggil metode print nama ya. Kalau saya balik ke mahasiswa, saya memanggil metode dia nih ya kan. Saya memanggil metode dia, yang dimana metode dia berisikan adalah mengeprint si nama. Namanya adalah si Andi nih. Saya mendeklarasikan pertama kali namanya Andi gitu ya. Saat saya balik sini ya, kita lihat outputnya nih. Ini outputnya adalah Andi. Nah, di sini saya dengan seenaknya saya mengubah namanya menjadi Andi, namanya menjadi Anto gitu, jadi Anto. Nah, ketika saya mau ngeprint lagi, maka outputnya udah berubah sekarang menjadi Anto output sekarang ya gitu. Sekarang misalnya saya mau ubah nih ya, saya mau ubah ini menjadi sebuah private dan private. Nah, ini soal error nih. Ya, langsung tulis the field mahasiswa.nama is not visible. Artinya saya tidak dapat mengakses si nama ini gitu. Saya nggak bisa akses ya, karena saya mau hiding, saya mau information hiding di sini. Saya nggak mau tahu orang tuh ada data apa aja gitu loh ya. Saya nggak mau tahu orang tuh ada data apa aja, makanya saya buat jadi private sehingga orang tidak dapat mengakses seperti ini ya. Makanya ini udah error nih ya, nggak bisa, maka saya hapus gitu. Saya hapus, kasih komen aja biar belajar ya. Saya nggak bisa panggil. Ketika saya save, udah benar tuh, udah nggak ada simbol error. Nah, berikutnya ini kan juga public ya. Gimana kalau saya ubah jadi private juga seperti ini? Nah, dia kan error juga karena saya tidak punya hak untuk mengakses si print nama ini gitu. Tidak visible, bagi saya itu tidak visible, maka saya tidak bisa mengaksesnya. Nah, maka dari itu sekarang udah kelihatan kan fungsi dari private dan public itu seperti apa ya. Nah, untuk yang protected ini belum sampai di sana, mungkin akan besok mungkin bisa ya. Tapi sekarang untuk private dan public seperti itu ya. Nah, sekarang kalau saya buat private, bagaimana saya ingin menyeting atau mengganti nama biar saya bisa ganti namanya ya. Jadi saya ingin mengganti nama dari luar kelas mahasiswa ya, dari luar kelas mahasiswa, tapi ini tetap private. Nah, itu kita sebut namanya dengan setter dan getter ya. Kita sebut dengan setter dan getter. Ya, jadi setter singkatnya itu set ya, dari kata set. Setter itu singkatnya untuk memberi nilai ke data member ya. Sementara get itu untuk mendapat nilai dari data member. Nah, sekarang saya udah buat saya belum buat, saya baru masih tahu setter dan getternya ya. Nah, sekarang gimana cara buatnya ya, cara buat setter dan getter gitu. Karena ini dengan kata memberi nilai ke data member ya, berarti kita memberi nilai ke data member ini otomatis diakses dari kelas luar, bukan dari kelas mahasiswa ya. Bagaimana caranya kelas luar dapat memberi nilai ke data member? Dengan cara setter seperti ini. Nah, saya mau memberi nilai ke nama, berarti seperti ini, public string ya, public string set nama, public string set nama. Oh maaf, ini untuk get, sorry, public void set nama ya, public void set nama, lalu tinggal string nama parameter. Nah, di sini gimana, dalam tinggal this
dot nama sama dengan nama. Nah ini Anda bukan akan mengenal beberapa fungsi baru ya di sini ya. Ada beberapa sintaks baru. Ada public void lah, ada public string ya. Oke, sebelum saya bahas ini lebih lanjut, saya akan membahas secara singkat apa itu metode ya, atau function. Jadi function itu seperti ini function. Ada dua function di dalam bahasa Java. Ada function ada dua. Ada yang mereturn sebuah value dan tidak mereturn sebuah value. Apa tuh return? Kayak seperti memberikan dan tidak memberikan sebuah value. Contoh, misalnya saya ingin membuat sebuah fungsi perkalian. Ya, tinggal gimana? Tinggal public integer perkalian, ya. Lalu kurung buka, kurung tutup, lalu kurung perawal, kurung tutup perawal. Karena dia sebuah integer atau dia sebuah yang mereturn sebuah value, saya harus mereturn. Saya harus ada kata kunci return di sini. Return sini. Ya, return apa aja boleh. Tapi saya mau return 0 dulu deh. Return 0 gitu ya. Nah, ada satu lagi. Namanya kita sebut yang tidak mereturn sebuah value, namanya public void. Public void. Saya public void print hello. Nah ini kalau saya tulis return di sini malah jadinya error gitu, karena void itu tidak memiliki sebuah return value gitu. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya sekarang ada ini lagi, namanya ada komposisi baru lagi nih ya. Di dalam buletan ini itu kita sebut dengan isi parameter. Jadi di dalam kurva ini itu kita sebut dengan parameter. Ya, parameter. Contoh ya, parameter nih ya. Saya langsung cepat aja ya. Misalnya saya mau int bilangan 1, int bilangan 2. Ya. Terus saya buat sini namanya int hasil perkalian sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Return hasil perkalian. Ini secara kemarin kita belajar tentang operator, udah tahu ya, ini kan tinggal perkalian doang nih. Cuma ini ada yang baru nih. Sekarang kita coba ya langsung nih. Ya, kita coba. Sini ya, di sini kita coba. Integer A kita bilang 10. Ya. Integer B kita bilang 2. Sekarang saya mau ngitung A dikali B, ya, perkalian. Tinggal gimana? Karena saya sudah membuat fungsi perkalian, saya tinggal manggil aja. Perkalian itu 10,2. Gitu. Nah, ini kan error ya. Kenapa? Karena saya tidak tambahkan statik ya. Saya tidak tambahkan statik. Karena statik itu, karena saya menaruh perkalian ini di dalam sebuah static void main. Nah, otomatis ini saya tambahkan statik. Gitu. Ini gara-gara static void main ya. Kalau misalnya ini public void main biasa ya, berarti tidak usah pakai statik gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi perkalian 10 kali 2. Nah, ini saya pengen langsung saya taruh di siso aja. Siso perkalian 10,2. 10 ya. Bukan 10,2, sorry. A, B. Karena A kan value 10, B kok value ada 2. Begitu saya run, saya save dulu, saya run. Nah, dia 20 keluarnya. Jadi parameter itu isinya ya sebuah integer gitu. Sebuah integer ini kan sebuah integer kan. Harus tepat di sini. Gitu. Berikutnya sekarang untuk yang void. Ya udah, di void kan karena tidak mereturn sebuah perkalian. Ya misalnya di sini
saya bisa bilang siso hello gitu ya. Udah, gimana cara manggilnya ya, saya harus panggil sini, ketik aja print hello. Nah dia error lagi karena saya belum buat static. Nah udah, tinggal di run hello buat itu untuk itu ya, pembahasan inti kita ya tentang function ya. Jadi ketika kita ke mahasiswa nanti Anda tidak pusing ya. Jadi ada static ini lagi. Ada yang function yang mereturn sebuah value ya, itu biasanya tipe data ya, ada tipe data, integer, string, float, double. Dan juga ada yang void yang tidak mereturn. Oke, kita lanjut ke mahasiswa sekarang. Setter itu memberi nilai ke data member. Dimana itu ada fungsi dari set nama. Nah sekarang saya ingin mendapat nilai dari si nama. Berarti saya ingin mendapat nama. Saya tinggal buat public string get nama tanpa parameter, tinggal return nama gitu. Oke. Nah nanti apa sih ada nanya nih, kok pakai this gitu ya, apa pakai this. Ini kalau bisa saya hapus. Nah dia bingung nih, ini nama yang Anda input itu seperti nama yang ada di konstruktor dan ada namanya di data member. Bingung gitu ya. Makanya kan saya buat dengan kata this. Nah this nama ini mengartikan ini itu untuk yang si private di sini, dan yang namanya itu untuk yang di parameter gitu. Jadi this nama ini untuk yang di data member, dan yang nama di sini untuk si yang di parameter ini untuk yang si namanya di sini gitu ya. Nah yaudah, berarti sekarang ada tinggal buat dua lagi dong, name dan IPK. Berarti ada terus lagi public void, set name, public string, get name gitu ya. Capek ya tulis banyak ya. Nah di sini ada shortcut, untungnya di Java baik nih ya, dia ngasih shortcut. Di Eclipse sih kayaknya, bukan di Java-nya. Di Eclipse dia ngasih shortcut. Kita bisa ketik Alt Shift S ya, Alt Shift S. Ini akan saya hapus. Oke, Alt Shift S. Nah langsung keluar sebuah komen ya, akan sebuah komen gitu ya. Sorry, hilang komennya. Nah Anda lihat, Anda tinggal klik generate getter and setter. Nah klik, nah select getter and setters to create. Udah Anda pilih aja semuanya. Udah Anda pilih semua, tinggal Anda generate. Udah beres, langsung ke auto kebuat gitu. Kenapa ini public semua nih? Ya emang tujuannya itu untuk mengakses dari luar kelas ini gitu. Itu tujuannya public. Kalau pakai private percuma dong, saya buat private tapi saya tidak bisa akses dari luar kelas gitu ya. Nah sekarang saya membuat konstruktor yang ada parameternya ya. Ini kan konstruktor, ini saya sebut dengan konstruktor tanpa parameter. Alt Shift S. Alt Shift S. Sekarang saya buat lagi konstruktor dengan parameter untuk IntelliJ IDEA. Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Tapi di Eclipse kurang lebih seperti itu. Mungkin Anda bisa cari kali ya untuk shortcutnya di IntelliJ IDEA ya. Oke lanjut, sekarang saya membuat konstruktor dengan parameter. Caranya sama ya, caranya bisa dengan Anda ketik seperti public mahasiswa
mahasiswa, ada string name, ada string nama, sama upload IPK. Nggak usah pakai ini aja lah, pakai IPK aja. Ya udah, tinggal sekarang saya mau deklarasikan bahwa nama ini adalah nama yang ini, tuh kan? Jadi kita pakai this lagi. This.name sama dengan name, this.nama sama dengan nama, this.IPK sama dengan IPK gitu. Ya, ada juga sebenarnya shortcutnya. Ya, ini kalau saya hapus ya, saya hapus. Nah, sabar saya hapus. Lalu saya Alt Shift S, ada generate constructor from superclass. Generate constructor using fields ya, dari area sini, using fields. Ya, using fields. Ketika saya klik yang using fields, generate constructor using fields, akan disuruh pilih select fields to initialize. Nah, saya pilih semua ya, karena saya kan ingin konstruktornya sekali masuk gitu ya. Jadi saya pengen semuanya saya include gitu. Ya udah, tinggal di generate. Nah, udah jadi semuanya. Ya, udah jadi. Ini ada super nih. Supernya apa? Super ini menandakan bahwa ini adalah super kelas gitu ya. Super kelas dari si mahasiswa gitu. Biasanya kalau misalnya saya buat ada kelas child gitu ya, nanti Anda akan mengertinya di pertemuan berikutnya ya. Super itu gimana nih fungsinya untuk di kelas child ya. Tapi ini aja dulu ya. Jadi ada konstruktor tanpa parameter dan ada konstruktor parameter. Nah, bedanya apa nih dalam penerapannya di kelas yang di sini nih ya, kelas yang di sini. Saya komen dulu. Saya hapus aja. Nah, kita balik ke bawah. Oke, kita balik ke sini. Jadi ini ya, ada konstruktor tanpa parameter. Jadi Anda dalam sebuah kelas mahasiswa, Anda harus buat konstruktor dan setter getter ya. Ini merupakan data member, ini merupakan fungsi member ya, ini fungsi member nih semua nih itu. Cukup jelas ya. Sekarang saya akan membuat objek dari si mahasiswa ini. Tadi saya sudah buat mahasiswa adalah siswa pertama gitu. Nah, saya hapus. Nah, tadi saya banyak ngomong tentang konstruktor di sini gitu. Nah, sekarang saya mau gunakan nih konstruktor. Ya. Saya tinggal klik seperti ini. Nah, name-nya 1234567 namanya adalah Anto, IPK-nya 3,4 F. Ini konstruktor nih. Ini konstruktor. Terus tadi saya buat fungsi duo. Ini untuk apa? Ya untuk ini. Misalnya saya ingin membuat siswa kedua, dengan ini mahasiswa itu yang tanpa konstruktor bisa. Nah, lalu gimana cara saya menambahkan data ke siswa kedua? Mengingat ini tidak ada konstruktor di sini. Ya. Ya dengan cara setter getter itu. Ya dengan cara setter getter. Kita bisa bilang siswa 2 set namanya siapa nih? Namanya Budi. Itu. Siswa 2 set name 1 terus saya bebas saya. Siswa 2 set IPK 3,0 F gitu. Ya. Nah, sekarang saya tinggal print ya, apakah data saya yang sudah masukkan itu benar apa tidak gitu ya. Apakah ada apa enggak gitu kan. Nanti tinggal ini nama TK gitu kan.
nama IPK, kemudian sini saya tulis tadi tinggal di apa nih, tadi kita sudah berhasil untuk mengset nama ya. Gimana cara saya mau ngambil sekarang, ada yang tahu nggak nih gimana cara saya mau ngambil siswa 1 namanya itu, saya mau ambil dan saya mau ngeprint di sini ya dengan cara get ya, siswa 1 dot get nama siswa 1 dot get, kebalik, ini human error nih, barusan saya human error name tapi saya tuliskan nama name get nama ya, dan siswa 1 get PK gitu ya. Udah, ini tinggal saya kompas aja untuk memanggil si siswa kedua gitu, siswa kedua udah. Kalau sudah saya cukup, tinggal di print. Nah, kenapa kebalik ya, nama set nama sebentar, nama ini Anto. Oh ya, konstruktor, betul, saya salah masukkan, ini human error, Anto ya gitu ya. Jadi itu penting bagi Anda untuk mengingat konstruktor yang Anda telah buat gitu. Jadi jangan sampai salah masukkan konstruktor gitu ya. Kalau misalnya ini float kan bisa saya tahu gitu, saya salah, ini harusnya kan float bukan string, karena ini tadi 2 string saya jadi salah masukin gitu. Oke, terima kasih. Sekarang misalnya saya pengen buat fungsi lain, atau saya buat metode baru deh gitu. Kan udah ada metode nih, bulan targeter, saya mau buat metode baru, misalnya banyak banget sih ini. void belajar float jam Kenapa? IPK jam 50 ya. Ini artinya IPK saya akan nambah ketika saya belajar gitu ya. Jadi sekarang tinggal saya panggil kan, panggil si Antonya misalnya ya, si Anto itu ternyata sedang enggak Anto, saya panggil objeknya, siswa 1 dot belajar berapa jam, 20 jam gitu misalnya, 20 jam. Lalu tinggal saya siswa lagi di atas, saya ketik tinggal IPK siswa 1 dot get PK. Nah, berarti hasilnya ini sudah ke kalkulasi ya. Nah, IPK si Anto udah naik nih, jadi 3,8 gitu ya. Nah, itu saya memanggil fungsi lain. Nah, kalau ini saya private, ini error langsung. Ya, makanya ini saya tidak membuat. Nah, ini saya barusan saya melakukan tidak membuat no access modifier. Saya tidak membuat access modifier. Nah, setiap bahwa dapat diakses di kelas sendiri dan di package yang sama. Ya kan, di package yang sama kan? Terus saya membuat package baru, gitu ya, yang package. Tapi itu masih nanti ya. Gitu. Berikutnya, misalnya saya mau buat jumlah ya, saya mau buat jumlah deh. Saya mau membuat statik integer jumlah. Statik integer jumlah. Artinya ini jumlah yang lain statik ya. Statik itu tidak dapat diubah gitu ya. Terus
saya buat lagi metode di sini public static void tambah mahasiswa jumlah plus. Oke, jumlah plus ya. Oke. Nah, sekarang saya tinggal mau panggil lagi nih, saya mau panggil si jumlah yang sudah saya buat tadi, memanggil variabel statik tadi ya. Jadi saya tinggal ngomong ya, mahasiswa dot jumlah dengan 10. Tinggal saya siso mahasiswa dot jumlah itu ya. Lalu ada siso, misalnya saya mau ubah siswa 1 dot jumlah ya, siswa 2 dot jumlah. Yang ini saya komen semuanya. Jangan saya komen deh, ini jangan saya komen ya. Yang printnya saya komen biar nggak mengganggu outputnya nanti di konsol ya. Saya lihat ya, nilainya statik 10. Oke. Sekarang kalau misalnya saya taruh, misalnya saya ubah gitu ya, misalnya si siswa 1 yang ubah, siswa 1 saya bilang jumlah sama dengan 20. Kalau ini saya komen, saya kopas data hasilnya ya, dia ubah juga ya, karena dia mengubah value-nya ya. Jadi dia dapat dipanggil melalui kelas ataupun melalui objek itu sendiri ya. Memanggil static variable jumlah tadi ya, dimana dapat dipanggil melalui objek maupun kelas. Objeknya siapa? Objeknya ya si siswa 1 dan siswa 2. Kelasnya siapa? Kelasnya si mahasiswa ini, kelas mahasiswa itu. Sekarang saya mau menggunakan si ini nih ya, saya mau panggil si ini. Tinggal mahasiswa dot tambah mahasiswa siso mahasiswa dot jumlah. Kan saya mau lihat nih berapa nih kira-kira ya, 21 ya, karena dia menambahkan kan, dia menambahkan. Ini kan juga ditulis fungsinya menambah jumlah plus ya gitu. Nah, sekarang lanjut. Misalnya saya punya sebuah angka konstan, saya bilang angka konstan ya, saya buat namanya final static integer angka konstan ya, public static integer angka konstan. Oke. Nah, sekarang saya mau ngubah nih angka konstan tersebut. Saya mau ngubah misalnya mahasiswa dot angka konstan itu menjadi tadi berapa nih, tadi 3 ya, saya mau jadi 10 misalnya. Nah, dia langsung keluar nih merah-merah ya. Kita bisa lihat the final field mahasiswa dot angka konstan cannot be assigned ya, kita nggak bisa ngerubah sebuah value yang udah final static integer ya. Kita tidak bisa mengubah sebuah value yang sudah final itu. Oke. Maka ini tidak bisa. Variabel konstan tidak dapat diubah nilainya. Oke. Ada yang mau nanya kan nih?
Kalau nggak ada, mungkin kita akan coba main game kali ya. Kita coba main game aja sih. Untuk anda yang punya eh, lebih dari 2 device mungkin bisa main, atau mungkin yang sinyal tidak bagus ya tidak masalah gitu, tidak main. Karena saya mau coba saja nih kemampuan anda gitu. Baik moderator, sepertinya saya